Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran daring kita. Saat pagi hari ini kita akan membahas tentang tema 5, pahlawanku, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Silakan anak-anak siapkan buku bupenanya. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 dengan judul Perikop menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, pahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Berikut ini adalah contoh kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua, kata tanya siapa untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Yang ketiga, kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan yang keenam, kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Jawaban bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tersebut jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Latihan yang ada di buku Bupena halaman 72 untuk muatan bahasa Indonesia. Kita langsung ke soal nomor 2 karena soal nomor 1 membaca teks. Pertanyaan 2A, siapakah nama raja keempat kerajaan Majapahit? Jawabannya Hayam Wuruk. Pertanyaan 2B, kapan kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya? Jawaban, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pertanyaan 2C, bagaimana sikap Hayam Wuruk kepada rakyatnya? Jawabannya, bijaksana dan perhatian. Pertanyaan 2D, apa yang dilakukan Hayam Wuruk untuk meningkatkan hasil pertanian rakyatnya yang tinggal di daerah pedalaman? Jawaban soal nomor 2D adalah Hayam Wuruk memerintahkan pembuatan bendungan tanggul dan saluran air untuk irigasi. Pertanyaan yang terakhir 2E, pada masa kejayaannya, Majapahit menjadi kerajaan agraris. Apa yang dimaksud dengan kerajaan agraris? Jawabannya, artinya sebagian besar rakyat hidup dengan bertani atau bercocok tanam. Muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 dengan judul Tokoh dan Peninggalan pada Masa Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Yang pertama adalah Raja Mulawarman, ini dari kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan Raja Brahmana adalah 1. Adil dan bijaksana, 2. Taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. 3. Dermawan. 2. Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanannya, yang pertama pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara, yang kedua berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. 3. Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran,
pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanan raja ini meliputi 1. Jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. 2. Adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Ini adalah peninggalannya Prasasti Kedukan Bukit. 4. Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanannya: 1. Adil dalam menegakkan hukum. 2. Selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Ini adalah peninggalannya Masjid Raya Baitur Rahman. 5. Raden Patah dari Kerajaan Demak, raja pemeluk agama Islam menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanannya meliputi 1. Menghormati kebebasan beragama. 2. Berani melawan penjajah. Peninggalannya Masjid Agung Demak. Muatan IPA KD 3.7 dengan judul penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk 1. Membantu manusia melihat benda-benda sekitar. 2. Membedakan warna. 3. Melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain: 1. Merambat lurus. 2. Dapat menembus benda-benda bening. 3. Dapat dipantulkan. 4. Dapat dibiaskan. Percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, merambat lurus. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Nah, ini contoh gambarnya. 2. Menembus benda-benda bening. Saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Berikut ini adalah gambar beserta contoh-contoh cahaya yang bisa menembus benda bening. 3. Dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Nah, ini gambarnya. Di bawah ini adalah contoh-contoh yang cahaya dapat dipantulkan. 4. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Contoh lainnya, coba anak-anak lihat permukaan kolam. Dasar kolam renang tampak lebih dangkal dari yang sebenarnya. Pupena halaman 76, latihan untuk muatan IPA. Pertanyaan yang pertama, tuliskan sifat-sifat cahaya yang telah kamu pelajari. Jawabannya: 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda-benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Dan 4. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pertanyaan nomor 2A, di sana ada percobaan. Anak-anak lihat gambar percobaannya di buku Pupena. Pertanyaan yang A, apa sumber cahaya pada percobaan di atas? Jawabannya lilin. Pertanyaan yang B, pada percobaan tersebut, jika karton B digeser ke samping, apakah cahaya dapat dilihat dari karton A? Jawabannya, cahaya tidak dapat dilihat dari karton A. Pertanyaan yang C, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? Jawabannya, cahaya dapat merambat lurus. Pertanyaan yang D, sebutkan benda-benda yang dapat memanfaatkan sifat cahaya tersebut. Jawabannya, senter, lampu kendaraan bermotor, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 3A, apa sumber cahaya pada percobaan yang ada di gambar buku Pupena anak-anak? Jawabannya senter. Pertanyaan 3B, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? Jawabannya, cahaya dapat menembus benda-benda bening. Pertanyaan yang C, pada percobaan tersebut, jika botol diganti dengan batu bata, apakah cahaya dapat menembus batu bata? Jelaskan. Jawabannya,
Cahaya tidak dapat menembus batu bata karena batu bata bukan benda bening. Pertanyaan 3D, sebutkan benda-benda yang memanfaatkan sifat cahaya tersebut. Jawabannya, kaca jendela yang bening, gelas kaca yang bening, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 4, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan seperti gambar di buku Bupena? Jawabannya, cahaya dapat dipantulkan. Pertanyaan 4B, sebutkan benda-benda yang memanfaatkan sifat cahaya tersebut. Jawabannya, cermin, kaca spion, air jernih, alat periskop, dan lain-lain. Pertanyaan 4C, pada percobaan, jika cermin diganti dengan papan kayu, apakah kamu dapat melihat bayanganmu? Jelaskan. Jawabannya, tidak dapat melihat bayangan karena kayu tidak dapat memantulkan cahaya. Pertanyaan nomor 5A, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan di buku Bupena anak-anak? Coba lihat gambarnya ya. Jawabannya, sifat cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pertanyaan 5B, tuliskan contoh kejadian pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, 1. Pensil akan tampak patah saat dimasukkan ke gelas yang berisi air. 2. Ikan akan terlihat besar dan dekat jika berada di dalam akuarium. 3. Kolam atau sungai akan terlihat dangkal jika airnya jernih. Pertanyaan nomor 6A, apa sumber cahaya pada percobaan yang ada di gambar buku Bupena? Jawabannya matahari. Pertanyaan 6B, sifat cahaya apakah yang dibuktikan melalui percobaan tersebut? Jawabannya, cahaya dapat dipantulkan. Pertanyaan 6C, apa kegunaan percobaan tersebut bagi manusia? Jawabannya, untuk menentukan waktu atau jam. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 dengan judul perikop, hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Mengapa kepala banteng? Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam berdiskusikan sesuatu. Contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain. 4. Menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Bupena halaman 78, latihan muatan PPKN. Pertanyaan yang 1A, tuliskan 2 contoh pahlawan nasional yang kamu kagumi. Jawabannya ini bisa beragam ya. Di sini memberikan contohnya. Jawabannya Hayam Wuruk, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak-din, Dewi Sartika, Sultan Hasanuddin. Pertanyaan 1B, tuliskan pula contoh sikap pahlawan tersebut yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila. Jawabannya, 1. Sultan Hasanuddin menerima hasil keputusan bersama mengenai perjanjian Bonggaya. Kemudian yang kedua, Tuanku Imam Bonjol melakukan perundingan saat Perang Padri untuk mencapai kesepakatan. 2. Di buku Bupena anak-anak sekalian ada sebuah cerita yang menceritakan tentang pemilihan ketua kelas. Nah, kemarin sudah anak-anak baca. Pertanyaan 2A, apakah kegiatan pemilihan ketua kelas tersebut telah menerapkan pengamalan sila keempat pada Pancasila? Jelaskan. Jawabannya iya, karena pemilihan ketua kelas diperoleh dari pengambilan suara terbanyak siswa. Kemudian pertanyaan yang B, bagaimana sebaiknya sikap Teguh terhadap hasil pemilihan? Jawabannya,
Teguh sebaiknya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menghargai hasil keputusan musyawarah. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 tentang nada. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Nah, ini contohnya ya, notasi balok dari do sampai do tinggi. Garis-garis untuk not balok disebut dengan paranada. Tinggi rendahnya suatu nada dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis paranada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Bupena halaman 79 latihan muatan SBDP. Di buku Bupena anak-anak sekalian ada 2 judul lagu. Nah, tugas anak-anak adalah masukkan ke dalam tabel, mengelompokkan judul lagu, pencipta lagu, nada rendah serta nada tingginya. Nah, langsung saja kita bahas ya anak-anak. Yang pertama, judul lagunya adalah Mars Pancasila. Pencipta lagunya adalah Sudarnoto. Nada rendahnya adalah sol rendah dan nada tingginya adalah la. Selanjutnya, lagu yang kedua adalah Maju Tak Gentar. Penciptanya C. Simanjuntak. Nada rendahnya adalah re, nada tingginya adalah fa tinggi. Muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Menyampaikan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik. Cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut, serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Menceritakan kembali. Menceritakan kembali isi teks dapat dilakukan dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Jika menceritakan kembali dalam bentuk lisan, sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi dapat dipahami baik oleh pendengar. Muatan IPA KD 3.7 dan 4.7 tentang penguraian cahaya. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Nah, di air terjun anak-anak juga bisa melihat pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Bupena halaman 79 latihan muatan IPA. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi saat cakram warna diputar? Jawabannya, cakram tampak berwarna putih. Pertanyaan nomor 2, warna apa yang muncul setelah cakram warna diputar? Jawabannya warna putih. Pertanyaan nomor 3, sifat cahaya apakah yang dapat dibuktikan dari gambar di buku Bupena anak sekalian? Jawabannya, cahaya dapat diuraikan. Nah anak-anak, sekian saja penjelasan hari ini tentang Bupena tema 5 subtema 1 pembelajaran 1-3. Shalom.